Kawan-kawan dari lagi Eka ya. Sambil menunggu kawannya yang lain. Kalau nggak ada kita mulai saja lagi. Kita tunggu sebentar lagi. Kalau nggak kita mulai saja ya. Bisa? Kalau nggak ada lagi kita mulai ya. Eka, Erpiana Nasution. Kita mulai aja ya. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai perkuliahan ke 5. Eh, ini link absennya Bapak kirim dekat chat WA, nanti silakan diisi. Dibuat pertemuan kelima, materinya format berita online. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai.
Cuman baru yang kelihatan gabung baru dua, Eka Putrayana sama Erpiana Nasution. Sementara yang lainnya kalau di absen totalnya ada 21. Yang aktif berapa orang? 14 berapa? Halo? Nggak tahu yang aktifnya berapa ya. Oke. Sebelum kita memasuki materi kita yang pertemuan kelima ini, kita melakukan apersepsi dulu atau mengulas materi perkuliahan minggu lalu. Secara singkat, Eka sama Erpiana, silahkan kalau ada yang ingat materi sebelumnya. Tentang apa? Tentang penulisan untuk web. Masih ingat Eka? Masih ingat, Pak. Nah, coba jelaskan sedikit Eka, apa yang Eka ingat tentang materi sebelumnya. Penulisan web adalah suatu suatu cara atau bagaimana sebuah berita bisa ditulis dalam suatu website. Contohnya adalah situs web Siberial, kompas.com, sama wiki, sama cnn.com. Soalnya di setiap web memiliki fitur berita yang telah dilakukan berdasarkan laporan lapangan maupun berdasarkan dari sudut pandang yang telah dikumpulkan. Seperti contohnya jurnalis yang berada di lokasi atau jurnalis yang mencatat atau merekam semua hal yang telah dikumpulkan dari lapangan, seperti saksi mata, kejadian yang terjadi, dan sebagainya, Pak. Oke, itu. Ah, Sebenarnya ada tambahan seperti silakan. radio dan juga dan juga penggambaran berita. Ya, berarti kan udah mulai paham Eka. Mudahan Erpiana juga bisa memahaminya. Lalu kalau kita melihat materi kita yang kelima, format gitu kan, format atau bentuk atau bisa saja nanti model gitu. Lebih kalau bahasa yang lebih sederhananya itu model aja bagusnya. Format nanti eh, agak mengarah kemana gitu kan. Tapi kalau model pemberitaannya itu masih masih mudah dicerna. Meskipun demikian eh, kita kira-kira penasaran nggak Eka sama Erpiana untuk mengetahui kayak mana model atau format berita online itu? Eka sama Erpiana penasaran atau tidak? Pengen mengetahui. Ada papa. Eh, iya, Pak. Saya, saya penasaran bagaimana model setiap berita online selain yang saya sebutkan, selain yang pernah kita lihat itu, Pak. Oke. Seperti Ah, jadi penasaran kan? Lalu sebelum nanti dijelaskan secara rinci, mungkin Bapak perlu sampaikan juga dulu capaian pembelajaran lulusan kita. CPL 1 mampu menguasai prinsip komunikasi media, CPL 2 mampu menguasai teknik investigasi dan pelaporan berita. Kemudian untuk CPMK-nya pertemuan kelima ini CPMK 2 yaitu mahasiswa mampu memahami perkembangan jurnalisme online. Jadi perkembangannya
CPMK 2 termasuk formatnya, sumber beritanya, dari mana saja nanti bisa berita online itu diambil. Oke, itu pengantar sebelum kita memasuki materinya. Kita masuk ke kegiatan intinya, yaitu tentang format berita. Jadi ada, kalau di Google itu sudah orang mungkin lebih familiar gitu. Ini tampilan Google kayak gini, gitu. Kalau yang media online kayak apa pula gitu kan. Jadi format atau model-modelnya itu berbeda-beda. Jadi ada yang fitur-fiturnya ya seakan-akan bisa berinteraksi. Kita ada yang cuma sederhana dan tidak begitu eh, banyak kita berinteraksi, tapi bisa membuat eh, sebuah format atau modelnya itu hidup. Jadi untuk model pemberitaan dalam news resmi online masa kini itu mengharuskan media massa untuk dapat beradaptasi dengan gaya penyampaian informasi yang mudah diterima dan menarik bagi publik. Sekarang coba Eka sama Erpiana sering nonton konten TikTok nggak? Eh, Sering Pak, tapi sekarang Kadang udah Kak. nggak lagi. Menarik atau tidak di sana banyak ditampilkan orang? Menarik, tapi tergantung konten yang mereka tampilkan. Kadang ada konten dewasa tak sengaja lewat, Pak. Tapi intinya kan menarik kan gitu. Jadi kalau model untuk media online eh, sampai saat ini Bapak masih mengakui masih kaku. Itu ada beberapa media online agak meniru-niru gaya websitenya kementerian. Pertama tampil sudah ada slide bergerak-gerak gitu, foto berganti-ganti, seakan-akan dia hidup gitu kan. Dan banyak juga website hanya monoton gitu. Diam aja gitu. Setelah dibuka websitenya, ya ada tulisan, ada foto. Dan tulisan sama foto itu terkadang hanya diam dan tidak ada bergerak-gerak atau tidak ada yang akan menarik, membuat mata tertarik gitu. Jadi maka tak heran jika sejak munculnya jurnalisme online, gaya pemberitaan media pun sekarang tuh berubah. Jadi kalau kita bandingkan dengan konten-konten TikTok dan yang lain-lain, sangat jauh kalah. Kalau Bapak mengakui jauh kalah. Konten-konten video yang ada di media online atau media siber, kan media siber itu ada juga konten video. Ya konten-kontennya itu ya kaku, kayak baca berita gitu. Bupati Inhil melaksanakan begini-begini gini. Kayak gitu saja kan. Ini kayak videonya kayak gini. Oh, coba Bapak tengokkan ya. Tapi ada beberapa konten yang sepertinya kalau yang nasional tuh sudah mulai menarik. Nah, ini. Ini kayaknya dari Kementerian PPA ini, Perempuan dan Pemberdayaan Anak. Eh, Suara sepertinya kurang 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 mereka tonjolkan, tapi mereka hanya menonjolkan slide-slide foto. Tapi ada musiknya. Itu kan kadang membuat orang mau menengok.
mau menengok juga kan. Nah, rasa-rasa pengen nengok juga kita jadinya. Lalu coba kita tengok. Nah, ini kontennya berita dari Inhil. Ya, dia kan kalau format dalam penyampaian berita itu termasuk berita online itu termasuk videonya. Nah, ini formatnya ini format yang kayak Bapak bilang tadi yang kayak udah biasa-biasa saja gitu. Bupati Indragiri Hilir Herman menerima kunjungan dari Universitas Riau Kepulauan atau UNRIKA Batam di kediaman Dinas Bupati Jalan Kesehatan Tembilahan pada Jumat 5 September 2025. Kunjungan tersebut disambut hangat oleh Bupati Herman yang turut didampingi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir. Pertemuan ini difokuskan pada rencana kerjasama di bidang pendidikan, khususnya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Inhil. Nah, itu videonya suaranya terdengar jelas kan? Eka? Iya Iya Pak, Pak, jelas. tapi videonya kayak kaku gitu Pak. Kaku maksudnya. Oh, nggak bersih gambarnya ya? Bukan nggak bersih, tapi gerakannya Pak Lambat gitu. kaku. Oke, Iya. coba tengok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. In light of recent developments, President of the Republic of Indonesia, Prabowo Subianto, emphasized the importance of respecting and safeguarding the people's true aspirations. The Indonesian government remains firmly committed to upholding the rule of law, maintaining public order, and ensuring the safety of both citizens and international visitors. The Ministry of Tourism confirms that Indonesia remains open and welcoming, with all major tourism destinations operating as usual. Safety and comfort are our top priorities, and we are dedicated to providing visitors with memorable experiences. The Indonesian government also reaffirms that Indonesia remains attractive for investment and business activities. Through ongoing structural reforms aimed at reducing economic inefficiencies, Indonesia continues to move forward with resilience, consistency, and a clear sense of direction, supported by strong fundamentals and sustained economic growth. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Nah, jadi itu adalah sebuah pernyataan dari umpamanya itu dari Menteri Pariwisata menggunakan bahasa Inggris. Dia dalam bentuk formatnya dia pengen wisatawan itu jangan cemas lagi datang ke Indonesia. Karena gara-gara kerusuhan kemarin tentu akan berimbas kepada travel warning dari sejumlah negara untuk ke Indonesia dan format yang dilakukan oleh kementerian itu untuk meyakinkan wisatawan asing ya menterinya berkomentar seperti itu dalam bahasa Inggris ya intinya dia menjamin keamanan wisatawan jangan cemas lagi kalian akan kami jamin keamanan kalian. Nah, jadi kan memang harus ada pola-pola komunikasi agar wisatawan itu tidak cemas datang ke Indonesia.
Sebenarnya kan demo-demo yang terjadi itu kan di Pekanbaru sendiri berjalan dengan tertib. Nah, demo itu biasa, penyampaian aspirasi. Dan memang ada di beberapa daerah terjadi bakar-bakaran, kantor dewannya dirusak. Itu ya tidak akan mengganggu stabilitas insya Allah. Karena wisatawan pun menengok itu dia cemas juga kan. Mudah-mudahan Indonesia tidak terjadi apa-apa dan tetap damai. Jadi eh, dalam ini terkait model pemberitaannya paling menonjol ada dari sisi penulisan judulnya. Nah, jadi kalau kalau dalam kalau dalam berita online ini format atau modelnya itu penting itu judul. Nah, itu rupanya dia judul itu yang pertama kalau di website yang ditampilkan itu judulnya, isi beritanya di dalam gitu, diklik baru nampak isinya. Dan intinya apa? Jadi judul itu memang harus menarik. Dan kalau perlu, ya itulah yang menjadi daya tariknya ketika orang mau melihat sebuah judul, orang akan tertarik untuk melihatnya. Kemudian kalau umpamanya oh, hilang lagi siapa tadi? Jaringan mungkin ya. Yang hilang timbul ya jaringannya Eka ya. Jadi tadi ada yang sudah join keluar. Kayaknya ada gangguan jaringan. Lalu kita beranjak ke sumbernya. Sumber berita online. Tadi kita menengok formatnya diarahkan, difokuskan kita kalau untuk video ya harus lebih menarik. Dan banyak juga sekarang sistem sejumlah instansi pemerintah ya kadang di TikToknya ya dibuat meme-meme kayak anak-anak muda sekarang biar lebih kontennya lebih menarik gitu kan, pakai iringan musik yang lebih keren gitu. Termasuk short-short video, video pendek itu yang memang dibuat karena mereka tahu orang memang kalau menonton video pendek itu lebih suka karena waktunya singkat, tidak memakan waktu dan pesan yang disampaikan ya dirangkum saja hanya dalam sekian, ada biasanya 30 detik gitu kan. Atau yang kalau di YouTube short videonya kadang 15 detik cuman. Dalam 15 detik itu ya ulaslah sesuatu yang akan bisa orang paham apa maksud dari pesan yang akan kita sampaikan di dalam video itu. Lalu kita masuk ke sumber beritanya. Sumber berita online itu salah satunya ada beberapa macamnya. Itu pertama observasi, wawancara, media sosial juga bisa. WA, Twitter, YouTube. YouTube. Kalau dulu ada namanya BBM, sekarang nggak ada lagi. BBM ini kita hapus saja karena ini zaman lama ini. TikTok dan lain sebagainya. Kemudian juga website resmi pemerintah. Website resmi pemerintah ini contohnya perlu kita ulas yang akan menjadi sumber itu. Umpamanya ini websitenya dari kementerian atau dari Pemkab atau Pemko. Nah, ini kan salah satunya dari Kementerian PU. Nah, ini contoh. Ya, informasi yang mereka sampaikan. Nah, ini kadang yang dikutip oleh wartawan di daerah-daerah.
Tapi ini isinya cantik juga karena mereka menceritakan tentang pekerjaan mereka dan mereka memiliki data dan data itu yang dikomunikasikan lewat website pemerintah itu untuk dibaca oleh orang lain. Kemudian ada beberapa website yang lain. Nah, ini Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kalau Kementerian Hidup dan Kehutanan ini kalau kita klik, ya dia sudah menjadi dua kementerian sekarang. Kehutanan sama Lingkungan Hidup. Nah, jadi ada dua. Kemudian Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan, Kementerian Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan. Ini website pemerintah ya, maksudnya sumber eh, yang kita bilangkan tadi itu. Kementerian Agama, kementerian-kementerian. Nah, ini banyak kementerian-kementerian dan lembaga. Lalu kalau umpamanya di Riau, ini kayak gini, ini di websitenya pemerintah Kabupaten Kampar. Nah, jadi apa yang mereka lakukan oleh pemerintahnya, ada bupatinya, wakil bupatinya atau sekdanya, orang Kominfo-nya ini cepat memposting sini. Nah, jadi yang dilakukan oleh pimpinan daerah atau pemerintah daerah itu ya dikomunikasikan lewat website ini. Dan juga ada beberapa video terkadang mereka posting. Ini Kuansing. Nah, ini Kuansing. Nah, ini Dumai kayaknya nggak bisa diakses. Lalu kita coba untuk websitenya di Pemprov Riau. Nah, ini Pemprov Riau nih. Nah, ini website pemerintahnya. Ini Pemko Pekanbaru. Nah, ini Inhil. Nah, Inhil Gen Z pada kediaman Wakil Bupati Inhil pada peringatan Maulid Nabi. Inhil. Setelah itu ini Rokan Hulu. Rokan Hulu dan ini Pelalawan. Pelalawan. Lalu kita coba tengok websitenya yang lain. Nah, ini websitenya Siak. Siak ini Rokan Hilir, not found. Kepulauan Meranti. Ini Bengkalis. Nah, demikian beberapa website pemerintah yang bisa menjadi sumbernya ya untuk dijadikan bahan berita online itu. Jadi kalau website pemerintah itu mereka sudah membuat berita tersendiri, maka kadang agak mudah bagi wartawan tinggal copy paste saja kan. Nah, copy paste, ambil fotonya ya save as saja. Nah, dapatlah berita. Kemudian ada rilis. Nah, rilis ini sering kalau di daerah-daerah tuh kayak Polres gitu. Dia sering merilis berita tuh. Hampir terus tuh apapun kegiatan Kapolres mereka kirim rilis dan termasuk di Kominfo. Kominfo Rohil umpamanya terkadang kalau ada acara bupati dikirim ke rilis. Rilis ini dikirim lewat grup WA. Di grup WA itu tergabung sejumlah wartawan dari berbagai media baik yang berdomisili di Rokan Hilir umpamanya eh, maupun yang ada di tempat di kota lain gitu. Nah, ini contohnya kalau ini kita tengok yang di
Ini dari Kominfo Siak ya, kita coba tengok. Ini ada grup WA rilisnya. Ini grup WA rilisnya dari Kominfo Siak. Dia sistemnya grup WA kayak gini aja. Nanti ini ada yang ngirim rilis. Bupati Siak hadiri gebiar sholawat peringatan Maulid Nabi jam 12.15 tadi. Ya kan? Kita tengok. Lengkap dengan foto. Ini foto ini kita save askan saja. Save as kemana gitu. Langsung save gitu kan. Simpan. Ini foto-fotonya ramai orang kan. Foto. Foto-foto. Jadi rilisnya pun udah jadi. Jadi rilisnya tuh ini yang populer sekarang ya. Kalau teknik pengiriman rilis dari berbagai instansi pemerintah. Ini contohnya dari Kominfo Siak ini. Rohil gitu juga. Ada grup rilis. Mana ada ya. Ini. Ini grup rilis. Dia udah bercampur dengan link berita semuanya. Kita tengok mana yang rilisnya. Ini rilis enggak, ini rilis lain. Ini Bu Ani salah satunya. Umpamanya Bupati Rohil Bistamam dan KLH Suwandi bersama petugas Goro dan penanaman pohon. Jadi wartawan tinggal ngopi ini saja. Nih kopi ini. Kontrol C. Nanti buka di notepad. Kalau dipastikan ke sana. Nanti disimpan. Nanti fotonya di save as juga. Kemana lokasi file berita tadi yang dibuat tadi. Seperti itu. Jadi sekarang wartawan pekerjaannya sudah mulai mudah dengan adanya rilis. Rilis semua kan. Jadi makanya sistem rilis sikit-sikit rilis gitu kan. Kemudian riset dokumen dan informasi tertulis termasuk analisis. Apa pula nanti tentang riset ini, mari kita tengok yang sumber pemberitaan yang lainnya. Ini dari beberapa literasi yang kita lihat menyebutkan dalam peliputan itu salah satu sumbernya tadi kan ada observasi. Ini kan observasi. Jadi observasi merupakan proses pengamatan setting maupun alur sebuah peristiwa di lapangan. Jadi jangan heran, baik acara seremonial dan acara biasa, terkadang kita menengok wartawan di lapangan, yaitu bentuk dari observasi dari seorang wartawan untuk mengetahui agenda setting yang ada di lapangan itu atau di gedung itu. Sensitivitas panca indera, mata, telinga, lidah, kulit, raba sangat diperlukan untuk mengamati dan membaca realitas. Makanya banyak terkadang wartawan meliput, dia sibuk ngobrol sama kawannya. Kadang-kadang ada pernyataan-pernyataan penting dari pejabat pemerintah terlewatkan gitu kan. Jadi kehilangan momen-momen dan isu-isu menarik. Makanya dalam sensitivitas pencarian panca indera itu, apabila pejabat teras maksudnya kayak orang-orang penting kayak bupati, wakil bupati atau gubernur itu lagi ngomong ya harus didengar. Yang paling baik itu harus direkam. Kalau memang ada konten video di media online kita ya kita rekam videonya. Kalau tidak ya cukup rekam audio biasa saja. Itu juga bisa digunakan menjadi sebagai alat untuk kita nanti menulis beritanya di samping safety dan juga untuk mempermudah kita dalam menulis berita. Karena seorang pejabat itu kita bisa putar ulang kembali dan kemungkinan salah itu kecil. Jadi kita observasi ke lapangan itu gunanya dengan terjun langsung tahu dan merasakan atmosfer saat sebuah peristiwa terjadi. Jadi hal tersebut di samping membantu saat tak penulisan karena dialami sendiri juga menyajikan informasi yang lebih terjamin valid dan menggugah antusias masyarakat
untuk membaca. Jadi kekuatan observasi sangat bergantung pada kemampuan reporter mendeskripsikan settingnya. Jadi kalau aktor-aktor yang ikut serta setiap adegan yang terjadi pada memaknai secara komprehensif seluruh aktivitas yang dapat ditangkap panca indera. Jadi semakin faktual, rigid dan detail maka akan membuat pembaca merasa dekat bahkan naik pada level seperti hadir di lokasi kejadian. Kemudian reporter dituntut untuk fokus. Nah, ini Bapak bilang tadi fokus, jangan ngobrol sana ngobrol sini kalau kita bertugas di lapangan itu. Pada objek amatan agar memperoleh hasil yang lengkap apabila objek amatan dinilai terlalu luas, ya dapat diperkecil sesuai dengan kebutuhan dan pemetaan ketika melakukan analisis, ketika perencanaan, sikap terbuka, kritis dan tajam dalam membaca objek amatan menjadi model penting. Ketika di lapangan sebagai manusia sangat mungkin seorang reporter dihadapkan pada situasi dilematis yang bernuansa konflik kepentingan. Jadi maka reporter yang taat pada kode etik jurnalistik atau KEJ sudah harus melepaskan itu semua dan bekerja untuk kepentingan publik. Nah, jadi memang diakui tidak diakui kalau dalam observasi itu kita terpengaruh juga. Nah, dia begini juga, ada juga reporter yang ditugaskan mandiri. Nah, dia melakukan pemetaan sendiri, kadang tidak ada perintah dari kantor. Ya, kalau kebanyakan kalau wartawan-wartawan di daerah itu dia mandiri saja mencari Angel sendiri berdasarkan pengamatan yang dia dapatkan, berdasarkan dia observasi. Terkadang tidak ada perintah-perintah dari kantor atau dari kantor pusat. Begitu juga dalam pelaksanaannya, observasi teknik pencarian data dan fakta yang paling dasar dalam proses reportase. Jadi tidak hanya itu, mulai dari reporter pemula hingga senior, hampir sering menggunakan observasi. Jadi jangan heran jika wartawan berkeliaran-keliaran, itu namanya dia observasi. Ya, seperti media yang mengandalkan kecepatan online, televisi dan radio pada umumnya menggunakan observasi sebagai laporan awal untuk melaporkan situasi di lapangan. Maka kadang kita menengok televisi sebelum ada kejadian atau sebelum acara, mereka terkadang sudah melaporkan terlebih dahulu. Nah, sebentar lagi akan diadakan acara ini di sini. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah akan menggelar paripurna dengan agenda pengesahan APBD perubahan. Nah, macam itu. Mereka radio yang televisi kadang sudah melaporkan seperti itu. Jadi ada dua hal penting yang diperhatikan melakukan observasi di lapangan. Nah, pertama, reporter melihat dan merasakan langsung apa yang terjadi atau setelah dicari, bukan hasil pikiran, pendapat atau teori yang sangat berpotensi mempengaruhi kemudian materi didapatkan di lapangan. Kedua, sebaiknya tidak menggunakan hasil amatan orang lain meski sesama reporter. Jangan bertanya kita sama reporter lain, menurut kamu itu macam mana itu tuh? Oh, nanti reporter lain itu kadang arahnya ke sini. Oh gitu ya, kita tiru pula. Tak boleh, kita harus menggunakan intuisi kita sendiri kalau kita dalam melakukan peliputan. Jadi tidak boleh kita terpengaruh oleh reporter lain. Jadi pada saat observasi ini data yang diperoleh sebaiknya didokumentasikan baik berupa rekaman audio, foto maupun video yang Bapak bilang tadi. Nah, sesuatu yang agak menarik penting biasanya berlangsung cepat sehingga perlu kesigapan untuk merekam. Nah, jangan sampai terlewat. Ada momen-momen tertentu rekam cepat atau dikamerakan cepat atau divideokan cepat. Jadi apabila momen tersebut layak jadi angel atau headline, jadi kalau terlewat ya kita akan bisa, kelewatan ngambil foto. Makanya terkadang ada kameramen itu yang memiliki fotonya canggih, jadi sekali pencet, nah jadi nampak momen-momen lagi bersalaman atau lagi mukul gong. Nanti Eka nanti mau habis waktunya join lagi nanti ya.